Beliau bertanya, mau apa ke kampung budaya? Saya mau lihat, saya bilang mau tahu. Padahal saya sendiri nggak ada panggilan untuk ke situ. Motor itu sendiri yang ngajak ke situ, serasa seperti ada panggilan ya. Jadi kita itu pun kan jalannya jalan tanah, licin, mendaki. Itu kita bisa sampai. Nah, ada leluhur yang manggil di situ, dia seperti ada rumah. Nah, tapi di dalamnya itu tulang belulang. Tahu amis orang pun kita tahu. Begitu mas. Iya, seorang kita tahu dia dari mana. Walaupun dia mau pakai topeng tetap ketahuan. Adat, budaya. Jadi ada yang tidak boleh kita langgar. Bau yang memang jadi itu bisa tahu gitu loh. Makanya bisa kejadian bahasanya tuh memang seperti dibilang mandau terbang itu memang bisa kejadian begitu. Ada anak kancil. Ini penjaga motor, penjaga sepeda motor Mas Ju. Nah, ini sempat keracunan kemarin Mas, tapi udah sehat Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semesta dimanapun berada? Kembali lagi bersama saya tentunya sahabat semesta. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali hadir ke rumahnya Mas Ju. Kali ini Mas Ju akan berbagi kisahnya selama dia melintasi Pulau Kalimantan. Dan juga di sini saya sempat mendengar ceritanya sedikit tadi. Mas Ju juga sempat tersandar di hutan pedalaman Kalimantan. Selamat sore rekan-rekan, sahabat, kerabat, saudara dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Jupri, ex jelajah negeri Indonesia. Ya, di sini kita sampaikan semoga rekan-rekan, sahabat semesta senantiasa selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan selalu dalam lindungannya dimanapun berada. Amin. Jadi di Kalimantan itu kita perjalanan selama 1,5 bulan. Di situ kita memang jumpa saudara kita Dayak di situ kan. Jadi ada juga sebelum sampai ke Badau itu kita sudah ketemu tetua-tetua Dayak kan. Di sana Mas ya. Mm-mm. Tetua Dayaknya di sana Iya, ketemu ya. iya. Jadi yang untuk kita di kampung itu memang banyak, mayoritas kita memang orang kita Dayaknya. Kalau untuk di kawasan kota itu sudah campur kan. Campur Nah, ya. ya ada yang asli, ada juga ya sudah seperti di Jambi lah begitu kan. Jadi kalau kita cerita pedalaman, ya justru di pedalaman itulah memang tonggak yang menjaga pribumi kan, Jaga pribumi, jaga alam juga, menjaga Mas ya. alamnya semuanya begitu. Karena tuh memang
terkenalnya kan Sungai Kapuas. Iya. Jadi kita itu melintasi kawasan namanya Lubuk Antu. Lubuk Antu. Betul, Itu namanya Lubuk Antu ya. betul. Daerah kawasan Lubuk Antu. Jadi kita itu karena sudah lelah waktu Lelah. malam itu kan. Jadi kita ya istirahat lah. Kita standar motor, kita tidur di bawah motor. Tidur di bawah motor. Betul. Jadi sebelum kita istirahat itu kita juga melintasi sungai yang tanpa jembatan. Melintasi sungai tanpa jembatan. Betul. Jadi Kedalaman sungainya semana itu Mas? sekitar 80 sentian. 80 cm. Iya, dari 50 sampai 80 sentian. Itu mesin motor nggak mati itu Mas ya? Enggak. Untuk nyebrang itu kita langsung kita terobos. Langsung terobos. Iya, jadi kita tidak kita coba-coba untuk Iya, ukurannya seberapa, enggak. Langsung. Pokoknya langsung gitu. Langsung hajar aja. Heeh. Pokoknya ukuran kedalaman nggak mikir lagi. Nggak mikir. Wow. Ekstrim. Jadi dalam keadaan basah itulah kita istirahat. Nah, jadi Mas, udah ngelintasi sungai tadi, itu berapa luasnya tuh Mas, kira-kira? Kalau lebar sungainya sekitar 3 meteran 3 meteran. Itu Betul. kondisi malam hari? malam. Wow. Sekitaran jam 1 itu sebelum kita istirahat memang stop. Emang stop ya? Mm-mm. Berarti emang tengah malam nyebrangin Iya. sungai itu ya? Jam 1 malam ya? Betul. Jadi setelah nyeberangi sungai itu tengah malam itu kan basah kondisi Mas, tersandar di Sebelum puskesmas. Sebelum puskesmas. Iya, puskesmas Senaning itu. Tapi memang di situ memang hutan rimba Mas ya? Kalau untuk kawasan ada dia yang sudah lahan penduduk sekitar sudah Sudah ada. dibuka. Belum ngopi Mas, santai, Iya. Mas. Ini yang tuan rumahnya siapa, yang nawarin siapa? Ya sama kita juga di sini soalnya gini, di sini kita merantau. Itu mewahnya. Kita di Jambi baru 3 tahun. Mewahnya berkunjung ke sini. Jadi pas tanggal 15 kemarin kan kita sampai Jambi 15 Oktober 2021. Jadi 15 Oktober 2024 pas 3 tahunnya kita di Jambi. Jadi keunikannya di sini tuan rumah yang ditawari ngopi. Nah, di situ uniknya. Jadi itulah sesudah kita nginap, bangunnya itu jam 7 pagi itu. Jam 7 pagi karena ada orang melintas. Oh, ada yang melintas. Iya, baru terbangun. Jadi kan kalau aspal itu kalau malam juga dia hangat. Iya. Karena kan aspal itu kan seperti mulsa. Jadi penguapan itu betul. Jadi langsung kita selonjor di bawah motor begitu langsung. Jadi memang langsung blek. Iya, langsung tidur. Padahal nggak tahu lagi situasi Iya. lah Mas ya. Maupun di hutan maupun di apa ya. Ya itu. nggak Jadi mikir dari lagi. situ kita pun mempelajari ternyata memang untuk Kalimantan aman. Aman ya Mas. Iya. Aman untuk siapapun, aman karena ya kita sendiri sudah ngalamin begitu kan. Karena kan kita enggak tahu, belum pernah seumur hidup belum pernah melintas jauh. Apalagi sampai ke perbatasan. Tapi saya pernah lihat kan sebelum berangkat kalau nggak salah Mas bukan tinggal di sini ya Mas ya. Ini setelah pulang baru tinggal di lokasi ini Mas ya. Betul. Jadi kita sebelum tinggal di sini itu lebih ke dalam lagi dari sini. Lebih ke dalam sana lagi Mas ya. Lebih ke dalam lagi. Ke belakang sana lagi. Di situ sekitar 5 bulan sebelum berangkat itu 5 kan. bulan di sana. Berangkat kita jelajah negeri. Jadi tinggal di sini sepulang dari jelajah negeri. Sepulang keliling 34 provinsi. Betul. Baru tinggal di sini. Namanya perjalanan hidup kita di sini memang sifatnya menjalani. Iya. Apa yang sudah jadi jalan nasib maupun jalan takdir kan begitu. Jalan hidup ya. Jadi kita ya bersyukurlah di sini masih bisa
ngobrol ya kan, ngopi bareng, ngopi bareng walaupun bercanda bareng. Itulah memang rasa syukur tuh perlu sekali ya Mas ya. betul Banyak bersyukur beginilah, tenang, senyap, santai. ya, karena begini, mau sehebat apapun kita kalau ndak ada rasa syukurnya ya tetap kurang Benar benar Mas. begitu. Jadi itulah, memang kita perjalanan itu tidak ada konsep, jadi memang dari hati, dan ternyata yang kuasa, yang Maha Esa lebih mengerti apa yang jadi kehendak kita, itu dia melebihkan malah. Jadi dari perjalanan tadi kita lanjut jam 7 pagi. 7 pagi. Jadi kita lanjut jalan ke Ngabang, yang kebetulan di situ Ngabang itu kan kawasan tempat tinggalnya Panglima. Panglima. Iya, Panglima Burung kalau orang bilang. Jadi kita masuk ke daerah Kampung Budaya. Masuk ke daerah Kampung Iya, Budaya. Kampung Budaya Bengkayang. Bengkayang. Betul. Jagoy Babang di situ kan. Nah, lokasinya itu di atas gunung. Posisi lokasi Iya, kampung itu ya. Kampungnya itu. Jadi sebelum kita naik, kita pun singgah dulu. Jadi singgah dulu di rumah warga. Waktu itu ada nenek lah kita bilang. Jadi beliau bertanya, mau apa ke Kampung Budaya. Saya mau lihat, saya bilang mau tahu begitu kan. Padahal saya sendiri nggak ada panggilan untuk ke situ. Oh. Motor itu sendiri yang ngajak ke situ, serasa seperti ada panggilan ya. Jadi kita langsung Kayak ada daya tariknya sendiri ke sana. Iya betul. Jadi itu pun kan jalannya jalan tanah, licin, mendaki. Itu kita bisa sampai ke sana ya. Dengan unit. Padahal nggak ada niat pengen ke Nggak sana ada. enggak ya. Cuman pengen melintas aja. Betul. Tapi ternyata seperti ada magnet tersendiri. Menarik Mas untuk berkunjung ke sana. Betul. Ya? Wow, unik juga. Mungkin ada leluhur yang manggil. Bisa jadi. Karena kan di situ ada seperti, dia itu ngomong untuk kalau ada Toraja kan lengkap dengan pakaian, tulang manusia ini kan. Kalau di situ dia seperti ada rumah, tapi di dalamnya itu tulang belulang. Wow. Di dalam rumah itu? Iya. Ada rumah kecil dia. Di dalam rumah itu tulang belulang di bukit itu tadi ya? Iya, di bukit itu tadi. Di Jagoy, di Kampung Budaya Jagoy itu. Memang kalau yang kayak gitu kan saya tidak mau untuk cukup jadi perjalanan pribadi lah. Cukup tahu singgah Mas ya. Tapi memang keadaannya seperti itu kan. Betul. Melintas ke sana seperti ada panggilan. Betul. Ini padahal di perjalanan melintas nggak ada niat ke sana, tapi ada aja gerakan untuk ke sana sampai. Makanya kita maaf ngomong. Ya kalau dicerita sampai kita tuh gini, maaf ngomong, kalau cerita kayak gitu makanya sulit mau diceritakan. Jadi bahasa kita itu gini, bau amis orang pun kita tahu. Begitu Mas? Iya, bau amis seorang kita tahu dia dari mana. Walaupun dia mau pakai topeng tetap ketahuan. Kalau di sana? Enggak, masa itulah sampai hari ini kita pun masih bisa rasa itu. Pribadi Mas ya? Jadi memang sampai atas bukit itu sendirian Mas ya? Sendiri. Sampai lokasi itu ya? Betul. Nggak ada satupun orang. Betul. Orang berkunjung pun nggak ada. Nggak ada. Posisi di atas bukit. Betul. Jadi kalau tadi aroma amis manusia aja tahu, itu gimana tuh Mas?
Memang ada rasa tersendiri. Karena kita sewaktu sebelum sampai Badau itu kan kita ketemu tetua Dayak. Hmm. Jadi kalau bahasa orang sana itu kita sedikit banyaknya itu sudah diasap. Sudah diasap. Maksudnya gimana tuh, Kita Mas? tuh diasapin. Diasapin? Nah, jadi kita tuh diasapin dalam artian ya biar jauh lah dari mara bahaya. Oh, seperti bahasa anunya tuh dibentengin gitu ya? Iya, dibentengin. Jadi bukan karena kita terpicu karena cerita orang-orang yang dulu kan maaf ngomong ada kejadian, karena yang Kalimantan ini hampir sama kisahnya dengan Jawa kan. Jadi ada kemirip-miripan, cuman kan kalau di sini kita jadi tetua Dayak itu kan bilang ada kejadian sampit, tapi yang lebih lebih ngeri lagi sebelum kejadian sampit. Yang lebih ekstrim. Itu pun maaf ngomong TNI, polisi, aparat itu tidak berani banyak, istilahnya tuh cuman seperti memantau. Nggak berani ikut campur ya, betul. Sebagai pengaman aja ya. Pengaman. Memperhatikan. Betul. Jadi ya itulah, terima kasih untuk tetua Dayak juga leluhur Dayak yang berkenan sudah begitu. Jadi kalau kita di sini kita itu bahasa kalau orang Jawanya itu diwejang. Jadi diberi arahan. Jadi sebelum kita sampai di Badau itu kita kan jumpa tetua Dayak, yang saya sendiri pun waktu itu tidak sempat untuk memfoto bersama beliau. Ya mungkin memang sudah jalan takdir kan, tidak boleh untuk diekspos atau dieksploitasi kan. Namun itulah yang kita bisa berikan penjelasan. Jadi dari bahasa wejangan beliau ya intinya Kalimantan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita pun bisa sampai apa yang dituju begitu. Tujuan tuh lurus aja, pas ya. Semoga diperlancar kan. Betul. Jadi setelah kita dari Jagoy itu kita turun, terus kita jalan lagi malam, itu kita sampai di Aruk, itu kan melintas. Jadi waktu itu lintasannya pun lagi, jalannya pun lagi perbaikan. Itu Mas waktu di asap itu di mana itu? Pas mau masuk ke Badau itulah kita jumpa orang tua tadi. Badau gitu. Masuk daerah Badau itu Mas ya? Iya, betul. Jadi kita jumpa di situ, jadi diwejang dengan beliau. Jadi dikasih tahu apa yang bahasanya untuk kita lah, yang baik untuk kita. Jadi banyak diceritakan tentang tradisi, adat, budaya. Jadi ada yang tidak boleh kita langgar. Jadi kalau kita langgar mungkin agak repot. Bahkan untuk kita sendiri bisa jadi repot begitu. Menghambat kita sendiri. Betul. Jadi ada batasan-batasan yang memang harus kita batasi untuk kita, supaya kita tidak sampai untuk melanggar begitu. Jadi untuk di Kalimantan yaitu kita memang sepandai-pandai lah untuk menjaga rahasia, bahasanya kan begitu. Karena tidak semua bisa diberitakan ke media begitu kan. Tapi ya termasuk beruntung juga kan ketemu sama leluhur. Betul. Sama yang ngasih tahu wejangan tadi kan. Sudah diberitahukan terlebih dahulu ya tentang
kalau di sini ini pantangannya, larangannya Mas ya. betul, Jadi memang demi kebaikan. betul. Karena kita ini mungkin kita ini sudah generasi hancur Iya, yang sudah tidak kenal mungkin, iya, makanya kita kan diwejang begitu dengan tetua. Jadi kalau di asap itu mungkin kita juga bisa ngayau. Kalau bahasa ngayau tuh gini loh. Nih kita ndak tahu orang, jadi kayak hilang. hilang semua. Jadi bau yang memang jadi itu bisa tahu gitu loh. Makanya bisa kejadian bahasanya tuh memang seperti dibilang mandau terbang, itu memang bisa kejadian begitu. Ya seperti di media-media Iya, waktu pernah dieksplor orang padahal ya. sudah ditutup. Ini saya di truk cuman bawa ini, padahal itu Bisa kecium itu Mas iya ya. bisa, Bisa memang betul. itu. Jadi kita sendiri pun sudah ngalami, cuman kan kita posisi jalan, ya kita jumpa siapapun di sini kita niatnya bukan untuk aneh-aneh begitu Ya, kan. izin lintas Iya, melewati heeh, untuk niat apa ibaratnya perjalanan 34 provinsi, betul, pingin keliling Indonesia itu aja. betul. Jadi kita juga sampai dari Jagoy tadi, jadi kan tetua Dayak tadi sudah ngasih pituah, jadi ya kita banyak terima kasih. Iya, iya, iya. Walaupun bukan ngasih ini uang gitu, Iya, betul. cuman bentuk dorongan semangat dan doa. Iya. Itu yang patut kita hargailah kalau saya bilang kan. Jadi di situ kita bilang lebih dari materi. Betul. Bukan sekedar bonus, memang itu pituah yang tidak bisa kita lupa. Jadi ketika memang terdesak, barulah dipakai. Sekiranya memang genting, memang sangat genting, udah tidak bisa, mungkin baru bisa dipakai. Sekiranya tidak genting, terus apa hanya untuk main-main, itu tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh, benar itu. Nggak boleh dibuat dipermainkan. Dipermainkan, betul. Tapi setidaknya umpamanya nanti entah suatu saat sampai lagi ke Kalimantan kan. Ya mudah-mudahan bisa ketemu beliau lagi, ketemu masih lagi. panjang umur kan. Karena memang orangnya sudah tua, memang orang tua. Karena kan kalau di sana kan ada yang ngomong nih, untuk kita nenek-nenek kita itu kan ada yang telinganya itu sampai ada yang digantung panjang itu. Iya. Itu memang ada orangnya. Suku Dayak Iya, itu ya Mas ya. karena kan untuk suku Dayak pun terbagi dari berapa ya? Banyak etnisnya. Iya. Jadi suku Dayak pun terbagi berapa etnis lagi gitu. Itu namanya kebudayaan Indonesia ini memang sangat luas. Adat istiadat budayanya sangat luas. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. jadi ada, kalau Dayaknya itu kan ada Dayak Iban, ada Dayak Kenyah, macam-macam. Nah, cuman kalau untuk Kalimantan memang ya terkenal memang Dayaknya begitu kan. Kita juga sampai di Keraton Sambas. Jadi di Keraton Sambas itu ada, di sebelahnya itu, di sebelah keraton itu ada seperti museum, tapi tidak boleh difoto, tidak boleh di video. Jadi di situ ada meriam kecil. Di meriam kecil itu, ketika Indonesia ini keadaannya genting, dia bisa mengeluarkan peluru sendiri. Mistiknya. Wow. Jadi itulah memang kita waktu masuk di situ sudah dikasih tahu, tidak boleh foto, tidak boleh video, dokumentasi pokoknya tidak boleh sama sekali. Emang nggak boleh dipublikasiin ya Mas ya. Jadi di situ kita disampaikan mau minta, bahasanya tuh kita mau minta apa. Nah, jadi di situ kita pun tidak banyak permintaan. Saya cuma minta semoga Indonesia ini sehat. Nah itu, sehat, selamat,
seluruh warganya, masyarakatnya, dari Sabang sampai Merauke, Merauke sampai Sabang. Jadi itu seperti meriam kecil, cuman dijelaskan sama beliau ketika ini genting, jadi dia itu di kotak kecil begitu, kotak kaca. Meriam itu ya. Iya, itu. Nah, di situ. Jadi sesudah kita dari situ kita keluar. Jadi memang harus ada maharnya juga yang harus kita tinggalkan untuk antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Itu jam 3 pagi. Masuk ke Kalimantan Tengah Mm-mm. jam 3 pagi. Dari Kalimantan Barat tuh malam bergeraknya. Iya. Dari Tayan tadi, dari Sandai, terus kita ke perbatasan. Jadi di perbatasan pun cuman karena di situ ada rumah makan, kita ngisi pondasi dulu kan. Yeah. Cuman memang dingin itu. Perbatasan itu tempat dingin. Seingat saya paling dingin itu malah. Jadi dapat kenang-kenangan pusaka tadi itu Mas, itu di Kalimantan mana Mas? Di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ya? Betul. Karena sewaktu di tempat di Sintang itu, di tempat saudara kita Dayak tadi, beliau cuman memberikan topi kenang-kenangan. Jadi untuk mandaunya dia tidak pegang. Kebetulan dia punya mandau di sepupunya. Begitu. Ya udah, kita tidak masalahkan karena kita udah ketemu pun lebih dari cukup kan. Begitu. Jadi di Pangkalambun itu kita masuk Pangkalambun itu jam 3 atau jam 4 pagi itu. Jadi dari Pangkalambun kita sore gas lagi. Berarti yang di daerah Kalimantan Mas cuman ketemu sama petua orang-orang petua Dayak itu cuman di tempat tadi ya? Iya, Kalimantan Barat. Nah, jadi dikasih lawejangan untuk melintas Kalimantan selanjutnya ya Mas ya? Betul. Wow. Jadi kalau kita lihat di peta, untuk Kalimantan Barat itu kan seperti gini, Kalimantan itu kan pulaunya seperti ayam. Seperti ayam. Tapi bukan ayam, kalau saya bilang itu burung. Burung ya. Jadi kepala burungnya itu di Kalimantan Utara. Sedangkan untuk ekornya ini di Kalimantan Barat. Iya. Ini dari kan macam-macam segi pandang orang. Betul. Ya. Kalau Mas kan mungkin pandangannya burung tadi itu Mas ya. Iya. Kepalanya di Kalimantan Utara. Ekornya di Kalimantan Barat. Jadi Masnya dari ekornya. Ekor dulu, baru ke kepala. Ini khusus Kalimantan aja Mas. Betul. Dan dapat tadi pituah dari ketua sama leluhur sana dari Kalimantan Barat ini. Dari ekor mah. Dari ekor ya. Menyusuri kepala. Benar. Jadi kita itu ibarat orang itu, kita dari bawah dulu. Iya. Kita kan dari orang kecil. Benar sekali. Nah, sekarang sudah jadi kepala, sudah jadi pemimpin kepala keluarga, kan sudah besar. Iya. Filosofinya. Wow, penuh filosofinya nih. Benar juga. Pengetahuan asli. Tidak ada orang langsung besar semua, itu tidak ada. Pasti dari nol. Dari nol dulu kan, dari kecil dulu. Jadi memang perjalanan ini memang jadi pengalaman yang sangat berharga dan menjadi pembelajaran sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan ya Mas ya. Karena memang dimulai dari nol. Nggak mungkin kan langsung bisa duduk di sini kan. Angka 1. Hari ini baru belajar angka 1 saya. Angka 1. Iya. Tapi saya lihat juga ada kadang orang yang berjalan beriringan angkanya 00. Ada yang 10. Intermezzo sahabat semua. Inilah penuh canda juga kan. Tapi setidaknya kita bisa ambil yang menjadi pelajaran dan pengalaman sangat berharga. Kita ambil baiknya dan kita buang jeleknya. Ya nggak Mas? Lanjut Mas. Jadi kita di Kalimantan Selatan itu pun 3 hari ya, memang tidak banyak untuk mengenal sejarah. Iya. Jadi kita kunjungin karena kan
kita itu di bengkel, terus yang mengkondisikan kita itu ada tempatnya sendiri. Iya. Jadi saya itu di kediaman beliau, Om Sultan Teta itu kan, di Banjarmasin 3 hari. Jadi kapan keluar ya tunggu beliau ngajak jalan. Baru keluar. Jadi kalau Om Sultan Teta ini dia pernah di Jambi. Oh, pernah. Iya. Sumatera, tempat kita ya, Iya, Jambi ini ya. betul. Tahun 2005 atau 2006. Di Jambi. Wow. Kalau beliau aslinya orang Goa, Sulawesi. Sulawesi. Betul. Dia juga pernah tinggal di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah, Palu kan. Nah, kalau sekarang kan apalagi ada pelabuhan feri yang bisa ke Sulawesi, Kalimantan. Langsung ya Mas ya? Iya benar. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Toli-Toli. Waktu ke Pasar Apung itu pun kita berangkatnya itu jam 5:30 pagi. Ke Pasar Apung? Iya, bukan kayak sekarang jam 7. Masih rame. Ya. Saya ada lihat memang di media sosial kan, Pasar Apung. Memang transaksinya di atas perahu. Iya, di atas semua. perahu. Jadi di situ orang berpantun. Iya. Tidak sempat lama 3 hari di sana Mas ya. Kita pun izin pamit dari Kalimantan Selatan, langsung kita lanjut ke perbatasan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Langsung ke Kutai. Iya. Jadi kita di Kalimantan Timur di perbatasan itu sekitar jam 1 malam kalau tidak salah. Perbatasan? Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Lanjut kita sampai di daerah Pasir Penajam, Tanah Grogot. Tanah Grogot. Betul. Kita sampai di Tanah Grogot pun tidak lama. Kita singgah di situ, kita lanjut nyebrang ke Balikpapan. Nah, di Balikpapan pun kita tidak lama. Kita sampai pagi, sore sekitar jam 5 atau setengah 6 kita udah pamit arah ke Samarinda. Betul. Jadi dari Balikpapan ke Samarinda kita itu nempuh Bukit Soeharto. Betul. Jadi memang kawasan itu memang bukit, terus kanan kirinya juga nggak ada rumah, jarang rumah yang kita lintasin itu kan. Kita sampai di persimpangan antara Kutai dengan kota Samarinda. Jadi di situ kita sudah ditunggu dengan komunitas Honda Onward Samarinda. Ya, betul. Nah, itu. Jadi langsung kita dibawa ke kediaman di Jalan Lambung Mangkurat Samarinda. Nah, di situ kita 1 malam. Terus kita kebetulan di Samarinda ada Pak Cik kita. Di Samarinda? Betul. Keluarga masih. Betul. Keluarga dari Jambi? Kalau beliau di Samarinda itu tahun 95. Tahun 95 sudah di Samarinda. Tapi aslinya dari beliau Jawa. Betul. Dari Jawa kan. Jadi ada Pak Cik kita di situ, kita dipanggil, disuruh nginap kebetulan beliau pengurus pesantren. Di sana. Betul. Ya? Pengurus pesantren Nahdlatul Ulama. NU. Betul. Jadi pondok pesantren Nahdlatul Ulama Samarinda. Pak Ciknya Mas Ju di betul. Sana. Wah. Tapi nggak lama di sana ya Mas ya? Di kediaman beliau sekitar 2 malam. 2 malam di sana. Betul. Ya. Langsung lanjut lagi. Iya, kita lanjut jalan lagi. Kita permisi juga dengan pihak Honda Onward Samarinda. Kita lanjut ke Kalimantan Utara.
Kalimantan Utara. Betul. Jadi di Kalimantan Utara kita itu Kalimantan Utara banyak kita bilang hutannya malah. Hutannya. Betul. Jadi daripada pembangunan ya. Iya. Jadi untuk lintasnya memang jalan-jalan aspal. Cuman kan kanan kiri itu dindingnya jalan itu udah hutan gitu. Ada hutan. Jadi kita sempat dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur langsung ke Kalimantan Utara, kita singgah di Tabalong. Betul. Tabalong. Terus kita lanjut ke kota Malinau. Nah, jadi di Malinau itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Betul. Jam 5 pagi terus kita menyusuri jalur lintas perbatasan, namanya itu jalur lintas Sungai Ular. Sungai Ular. Betul. Namanya Sungai Ular. Betul. Itu memang jalur lintas perbatasan Indonesia Malaysia juga. Jadi nanti sampai di ujung di situ kita nanti sebelum sampai di ujung Sungai Ular itu kan banyak pos-pos daerah sana pos TNI kebanyakan di sana. Jadi saya setiap pos itu memang saya sengaja izin melintas. Berhenti. Iya, berhenti, kita izin melintas, pamit. Nah, jadi terima kasih untuk pihak TNI yang berkenan memberi izin melintas. Juga terima kasih kita sempat juga di pos TNI Kanduangan kalau tidak salah itu sampai makan dulu, kalau enggak makan enggak boleh jalan. Baik sekali. Jadi memang kita itu harus cicip dulu makanan kami, walaupun entah 1 butir atau 2 butir, kalau tidak mau jangan anggap kita saudara. Sampai digituin saya. Jadi ya mau tidak mau ya bukan karena terpaksa. Jadi sifat saya begini, ada orang berniat baik, memang niat hatinya baik, ya kita terima. Nah, begitu. Jadi setelah makan kita lanjut lagi, baru sampai Sungai Ular. Jadi di Sungai Ular itu nunggu karena menyeberang pakai kapal. Ini tapi masih di Kalimantan Utara kan? Betul. Posisinya, tapi nyebrang ini untuk kemana? Ke Nunukan. Betul. Masih Kalimantan Utara kan? Iya. Jadi ke kota Nunukannya. Masuk ke kota ya. Jadi Nunukan pun masih bagian dari Kalimantan Utara. Iya. Jadi di Kalimantan Utara yang saya ketemu itu di situ ada Tugu Dwi Kora. Betul. Itu sejarah yang kalau saya bilang ada kaitannya dengan pernah dulu ada Ganyang Malaysia itu. Nah, jadi pasukan dulu kan udah di situ semua begitu. Dwi Kora memang sejarah dulu pernah memang. Nah, jadi kita itu di Simanggaris di Sungai Ular itu tunggu kapal ya. Betul. 1 malam kita menginap di situ. Ya, kalau untuk akses di situ hanya mengandalkan diesel. Listrik belum masuk. Nah, itulah kita di situ, terus bukannya kita tidur, enggak, kita malah ngobrol. Jadi kita ketemu dengan beliau itu seorang driver speedboat. Nah, jadi waktu itulah dia cerita karena waktu itu lintasan speedboatnya ini ada buaya atau apa itu, jadi dia sedikit masuk ke kawasan Malaysia.
Jadi perbatasannya ini kalau di Sungai Ular itu jarak 5 meter udah tetangga, negara tetangga. Keluar sudah dari Indonesia. Iya. Jadi waktu itu dia bawa penumpang. Ada buaya. Nah, jadi dia pas bawa penumpang, dia melintas tanpa sepengetahuan dia melintas ke kawasan Malaysia, ditangkap dengan polis di Raja Malaysia. Oh, sempat dia. Itu kita makanya kalau di perbatasan itu tidak boleh sembarang. Iya. Jadi kalau di perbatasan itu kita melintas saja itu udah kena. Jadi waktu itu beliau itu cerita sama saya sempat ditahan di Malaysia. Sempat ditahan di sana ya? Jadi antar dubes Untuk menyelesaikan. Nah itu. Jadi kalau untuk di perbatasan, ini kita di kawasan perbatasan, apalagi di perbatasan banyak pemukiman, penduduk atau apa. Jadi kita tuh ada yang kasih tahu, Bang, kalau di gerbang perbatasan itu hati-hati. Pertama, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita buang sengaja puntung rokok, satu puntung rokok ke seberang ke negara tetangga itu satu puntung rokok itu bisa didenda. Beda peraturan Iya, lagi. itu bisa didenda dengan pihak sebelah itu mungkin satu puntung rokok itu 2,5 juta. Untuk rupiah kita ya? Iya. Wow. Jadi memang dijaga betul Mas. Iya, jadi kita itu memang tidak boleh sembarang kalau boleh di sembarang. Perbatasan. Ini bukan wilayah Indonesia lagi kan? Iya, karena Ini udah sudah berhadapan dengan negara tetangga. Betul, begitu. Agar tidak sembarangan, peraturannya lebih ketat lagi. Jadi dari situ kita nyebrang, kita masuk pagi itu, kita siang kapal sudah datang. Jadi kita dinaikkan kapal tongkang. Mas ya? Ya. Yang khusus sebenarnya kapal itu muat kendaraan roda 4. Tidak muat untuk kita motor. Motor ya, khusus berarti. Iya, khusus untuk roda 4. Roda 4. Seperti mobil ya Mas ya? Iya. Motor nggak terima malah ya? Enggak. Tapi bisa masuk ya? Bisa, karena kita kan ada pihak yang melobi. Iya, membantu. Membantu. Jadi dari situ kita sampai di Nunukan. Sampai di Nunukan. Betul, kota Nunukannya. Terus kita lanjut lagi ke Sebatik. Sebatik. Betul. Di situ sampai kita di Sebatik, kita sampai di rumah orang tua di daerah perbatasan. Kebetulan beliau orang pos Indonesia. Dia juga punya unit itu skuter. Iya, jadi bapak itu udah nginep di sini dulu. Dia menawarkan Mas tuh tinggal dulu di sini lah Iya, sebentar. 1 malam. Jadi kita cuma 1 malam menginap di situ. Ternyata di kediaman beliau. Mas Jo memang langkahnya ya, ini kan yang kita tahu ya, pengalamannya ya. Dia ketemu orang-orang baik selama perjalanannya. Tapi yang nggak tahu, setiap perjalanan pasti ada baik buruk, pasti ada pengalaman yang sedih, suka dukanya pasti ada Mas ya. Iya. Ini belum nyebrang ke Sulawesi Mas ya? Belum. Dari peta yang Mas bilang tadi mirip burung. Ini posisi Mas Jo ini dari ekor, memang dari nol dia berada di Kalimantan ini, diceritakannya ibaratnya seperti petanya tadi burung itu sampai ke kepala. Jadi memang diurut dari ekor sampai ke kepala, dari awal sampai akhir perjalanannya di Kalimantan. Jadi memang full dari awal Kalimantan sampai mau nyebrang ke Sulawesi. Nah itu tinggal di sana Mas semalam di tempat Pak Pos Indonesia tadi. Jadi dari situ paginya kita diajak ke Tugu NKRI. Tugu NKRI. Jadi kita diajak ke Tugu NKRI. Jadi Tugu Garuda Perkasa. Tugu Garuda Perkasa. Iya. Jadi Tugu Garuda Perkasa itu yang mendirikan
Angkatan Laut. Tugu itu Iya, ya. TNI Angkatan Laut, tepatnya marinir. Marinir ya Iya, di sana. betul. Jadi dari situ kita dilepas. Oh. Ya, jadi beliau juga ada kesibukan, kita dilepas karena kita juga jumpa sesama peturing. Sama-sama pejalan tadi. Iya, sesama pejalan ya, dengan unitnya sama, CB juga. Nah, beliau itu dari Labuan Bajo, Labuan Bajo. NTT. Jadi beliau dari NTT, kita sebelumnya udah ketemu di Samarinda. Sekarang di Sebatik tadi kita satu jalan. Iya, Sebatik ini pernah Mas ngeliatin sertifikatnya apa, penghargaan apa? Iya, penghargaan NKRI. Penghargaannya ya, Iya, ada ya. betul. Itu penghargaan dengan backgroundnya itu Tugu Garuda Perkasa. Garuda Perkasa. Nah, jadi kalau di Sebatik itu kita menyusuri patok. Jadi patok pertama itu di kawasan TNI Angkatan Laut. Patok pertama. Iya, itu langsung berbatasan dengan Malaysia. Jadi berbatasan dengan Malaysia. Patok pertama itu di laut patoknya. Patoknya di laut. Terus patok kedua itu di rumah dua negara. Jadi seperti ini, mukanya Indonesia, dapurnya Malaysia. Gitu ya. Satu rumah itu, satu rumah betul. Ya. Jadi ngadep ke sana Indonesia, ngadep ke sana Malaysia. Malaysia. Betul. Jadi sudah dari situ kita ke pos TNI. Pos TNI. Angkatan Laut juga. Iya, Angkatan Laut. Jadi dari situ kita juga diterima dengan baik, senang hati. Kita juga sempat berfoto di sana ya. Jadi habis itu kita mutar ke Bukit Keramat. Bukit Keramat, betul. Kalimantan Utara masih. Iya, Bukit Keramat di Sebatik itu. Jadi memang konon ceritanya dulu bukit itu tuh memang keramat. Gitu ya. Iya. Posisi di Kalimantan Utara ya. Iya. Jadi sesudah kita turun dari Bukit Keramat, kita nyebrang lagi balik ke Nunukan. Tapi kan tadi Mas bilang kan yang paling banyak hutannya ini kan Kalimantan Utara kan? Iya. Berarti memang jarang penduduk juga di sana ya? Ya, kalau untuk kawasan sekitar lintasan seperti jarang. Jarang ya? Ya, kita kan karena gini, kampungnya itu di dalam. Oh, nggak di pinggiran lintas ini ya? Iya. Jadi kampungnya itu di dalam. Jadi kebanyakan yang Mas lintasin ini kan yang kelihatan ya seperti hutan. Iya, seperti hutan. Jadi, posisi bukit yang tadi, Bukit Keramat tadi? Itu di Sebatik. Di Sebatik ya? Nah, itu pulau kecil. Pulau kecil? Betul. Tapi namanya Bukit Keramat ya? Kita langsung turun, balik, nyebrang lagi ke Nunukan. Kita dari Nunukan langsung nyebrang lagi. Karena kan surat apa? Izin ininya apa? Swab. Iya. Surat swab tadi masih berlaku gitu. Makanya kan cuma 1 kali 24 jam. Oh iya, benar. Kita kejar itu. Iya. Jadi kita, karena kalau sempat nunggu buat lagi udah berapa lagi. Iya. Jadi kita butuh biaya lagi. Jadi ini termasuk menghambat juga kan? Betul. Jadi itulah kita karena tergantung dengan surat izin swab. Jadi kita langsung gas ke Tarakan. Jadi di Tarakan itu kita sempat 3 hari atau 4 hari di Tarakan. Betul. Jadi di Tarakan itu kita memang istirahat karena memang tunggu kapal. Kita juga prepare motor. Waktu itu kita kan motornya juga harus ada yang diperbaikin. Iya, ganti oli setidaknya.
Dari Tarakan itulah kita nyebrang ke Toli-Toli. Nah, jadi dari prepare tadi nih Mas. Jadi selama perjalanan dari mulai start kan dari Jambi nih. Mm-mm. Nah, sampai ke Kalimantan tuh ada nggak kendala di kendaraan Mas nih? Ya kalau kendala di kendaraan itu kita kalau di mesin itu cuman ganti rantai kecil. Sempat ya Ya, kita ganti rantai kecil pertama kali untuk di Sumatera di Bengkulu. di Bengkulu. Cuman itu aja. Mm-mm. Tapi dari Bengkulu ke Kalimantan, ke Bangka, ke Belitung, sampai ke Kalimantan kan jauh kan? Ya, Nggak ada rusak-rusak lagi ya? enggak, kita ganti rantai satu perangkat di Belitung. Di Belitung ya? Betul, itu rantai dengan gear kan, itu di Belitung. Bukan di Belitung, malah di Tarakan itu. Di Tarakan, Baru ganti. gear. Iya, gear dengan rantainya itu. Wow, sudah nyebrang pulau. Kalau ganti bannya itu di Banjarmasin. Habis Ya ganti ban dari Sumatera, ganti ban depan, belakang, depan. Jadi yang depan saya taruh belakang, iya, yang yang belakang. di barter ya, Iya, dipindah ya. karena kan yang cepet habis itu malah ban depan. Ban depan malah. Mm-mm. Kalau untuk perjalanan jauh malah ban depan ya. Betul. Padahal kebanyakan kalau saya bawa motor yang habis dompet Mas. Bukan ban, isi dompet yang habis. Ya sama saya juga. Aduh. Nah jadi Mas, setelah jauh perjalanan dari Sumatera, khususnya Provinsi Jambi, dari Jambi sampai ke Kalimantan, baru ganti ban pertama kali Mas ya. Ya di Banjarmasin. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tepatnya sahabat semua. Dan kalau ganti kerusakan rantai tadi di Bengkulu ya, Bengkulu ganti kecil, sama dengan di Sosok daerah Kalimantan Barat. ganti Rantai kecil itu ganti yang kedua. ya, sejenis temeng lah. Iya. Rantai temeng Iya ya. kalau orang sini bilangnya rantai temeng, kalau daerah lain rantai kecil. Rantai kecil. Karena rantai kecil itu kan termasuk bagian agak dalam mesin ini. Memang di dalam mesin. Memang di dalam mesin. Iya, karena dia penghubung antara magnet dengan yang di atas itu untuk ini klep. Jadi ini masuk ke teknik dikit nih jadinya nih. Tapi butuh pengetahuan juga sahabat semua, agar siapapun sahabat semua yang melihat video ini, siapa tahu kan melakukan perjalanan seperti Mas Jo, dan ini yang perlu dipersiapkan ya Mas ya. Kesehatan motor. Kalau saya basicnya, maaf ngomong, saya bukan orang bengkel, malah bukan mekanik, bukan tapi seorang vokalis Metallica. Metallica. Nah jadi sampai Kalimantan baru ganti ban, dan di tadi di mana Mas, Tarakan? Iya. Baru ganti rantai kecil. Itu 2 kali Mas ya? Kalau di Tarakan itu kita benerin magnet. Karena magnetnya hampir lepas. Ya? Iya betul. Wow. Tapi untungnya lah nggak ada hambatan di jalan, sampai mogok nggak ada Mas ya. Kendala-kendala macet di jalan ya. Ngopi dulu Mas, santai. Semut ini. Semutnya rame. Semoga channelnya ikut rame. Ya amin. Mas, rotinya Mas. Iya siap. Nah jadi melanjutkan perjalanan dari Kalimantan Utara, sudah sampai di posisi kepala burung tadi nih Mas ya. Jadi ingin lepas dari kepala burung lah ini jatuhnya nih, cerita selanjutnya nanti. Jadi sebelum kita lepas, sebelum kita pamitan, itu kita memang diberi kenang-kenangan. Dari sana Mas ya? Dari sana. Kalimantan Utara ya? Iya. Wow. Apa tuh Mas? Ya itu mandau. Oh. Mandau ini dapatnya pas mau keluar dari pulau Kalimantan. Betul. Wow. Jadi kalau saya bilang memang mau mengambil piala itu banyak proses yang harus kita lewati.
Iya. Jadi kita itu ketika mau mendapatkan piala itu banyak proses yang harus kita tempuh. Iya, iya, benar. Jadi tidak semudah, Hmm. tidak semudah. Mungkin ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Nah, Iya. yang tidak mudah ini yang kita tempuh. Gitu. Jadi gimana tuh Mas kisahnya tuh Mas? Ya, sebelum kita pamitan, karena selama 4 hari kita di Tarakan itu sebenarnya tunggu kapal. Nunggu kapal ya? Betul, karena menyeberang ke Sulawesi. Iya, mau masuk ke Pulau Sulawesi. Betul. Jadi mau masuk ke Sulawesi itu kita nunggu kapal feri. Nunggu kapal feri lagi ya? Jadi pas sore kita cek di pelabuhan di Tarakan itu kapal ferinya udah jalan. Ketinggalan. Waduh. Jadi jadwalnya besok pagi baru berangkat, sore begini udah berangkat kapalnya. Iya. Wow. Nah, di sini sahabat semua, inilah kisah yang sudah disampaikan oleh Mas Jo semasa dia di Kalimantan. Tapi kisah ini tidak hanya sampai di sini. Kisah ini akan berlanjut di Pulau Sulawesi. Bagaimana kisah selanjutnya tentang Mas Jo yang berjalan seorang diri di Pulau Sulawesi. Sampai berjumpa kembali sahabat semua dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa dan salam sahabat semesta.